Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuli bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifatul salbiyah. Dan pada hari ini insya Allah kita akan meneruskan pengajian kita di dalam ilmu kalam ini di dalam sifatul ma'ani, dan setelah seperti yang kita tahu bahwasanya kitab ini memang sistemnya sedikit berbeda daripada kitab-kitab yang lain karena dibagi akidah itu menjadi dua. Yang pertama adalah akidah semuanya, akan tetapi hanya adillah an-naqliyah, dan ilmu kalam itu bukan maknanya Anda tahu dalil naqli. Oh, saya nak tahu dalil naqli semua. Oh, tentang masalah sifatun salbiyah saya nak tahu semua istiqra adillah naqliyah. Jadi Anda cuma menghafal dalil-dalil naqli tapi Anda tidak memahaminya, tidak dikatakan Anda ini paham ilmu kalam. Ilmu kalam ini bukan maknanya Anda riwayat waqala al-Asy'ari waqala kadza, itu bukan ilmu kalam. Ilmu kalam adalah bagaimana Anda bisa memahami semua adillah al-aqliyah. Bukan cuma memahami adillah an-naqliyah. Walaupun Anda tidak memahami adillah naqliyah dan tidak mengetahui adillah naqliyah, tapi Anda hanya memahami adillah aqliyah daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Anda sudah bisa dikatakan Anda memahami ilmu kalam. Tapi kalau Anda hanya memahami adillah naqliyah saja tanpa memahami adillah aqliyah, Anda masih belum bisa dikatakan Anda memahami ilmu kalam. So, hadihi fi ghayatil ahamiyah. Bukannya kita mendiskreditkan kalau orang-orang sekarang zakatnya melemahkan mauqi adillah naqliyah dalam ilmu kalam, akan tapi memang itu bukan min sulbi bahsil mutakallimin. Laisa min sulbi bahsil mutakallimin, terutama di 4 sifat ma'nawiyah yang awal. Haya, ilm, qudrah, iradah, dan haya. Itu laisa min sulbi bahsil mutakallimin. Kita tengok apa dalil naklinya, akan tetapi apa dalil aklinya. Karena dalil nakli itu mabni ala wujudillahi ta'ala, dan wujudillahi ta'ala la buddaan yustadal awalan bi adillah akliyah wa illa lazimad daur. Dan sudah saya beritahu Alauddin Al-Bukhari, muridnya Sa'duddin Tiftazani, mengatakan adillah al-akliyah itu yang mana semua muqaddimahnya akli, semua muqaddimahnya akliyah. Adillah nakliyah adalah semua dalil yang hanya walau ada satu muqaddimahnya nakliyah dikatakan dia dalilun nakli. Walaupun ada 10 muqaddimah, satunya nakli, 9 akli, dia dikatakan dalil nakli. Bukan dalil nakli itu yang semua muqaddimahnya nakliyah, la yujad. Tidak ada sama sekali dalil yang semua muqaddimahnya nakliyah. Akan tetapi yujad dalil semua muqaddimahnya akliyah. Fa dalilul akliyah makana jami'u muqaddimatihi akliyatan wa dalilun naqli makana ahadu muqaddimatihi naqliyah. Itu perbedaan antara dalilul akli wal naqli. Akan tetapi karena kitab ini kitab mubtadi, kitab pemula di dalam ilmu kalam, maka musannif yaitu Syekh Said Foda athara an yadhkur di dalam bab-bab awal-awalnya itu tentang adillah naqliyah. Kenapa adillah naqliyah? Karena hadza huwal wajib fi ta'allumil aqidah fi ma yanbaghi ma'rifatuhu lil awam. Ayo. Setelah kita membahas sifatun nafsiyah dan sifatul sifatul salbiyah, maka kita akan memulai pembahasan kita kali ini tentang sifatul ma'ani. Ayo, silahkan dibaca sifatul ma'ani Ustaz Syahir.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وصفات المعاني سبعة وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. القدرة والإرادة baca yang mana itu? Al-Qismu Tsalis Sifatul Ma'ani. القسم الثالث صفة المعاني. وحقيقة صفات المعاني هي الصفات الوجودية، فهي كل صفة موجودة في نفسها قائمة بموجود أوجبت له حكما، ولا تظن أن قولنا إن لها وجودا في نفسها يستلزم جواز قيامها بنفسها يستلزم جواز قيامها بنفسها، بل هي لا تقوم إلا بالذات. والمراد بالإيجاب التلازم، والمراد بالأحكام أي المعنوية. فالقدرة يلازمها كونه قادرا، والإرادة Yakfi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismu Tsalis Sifatul Ma'ani. Bagian yang ketiga daripada sifat-sifat ini, karena kita mengetahui, sudah saya jelaskan di awal-awal pengajian ini, bahwasanya sifat-sifat tersebut menjadi 4. Ada yang namanya sifatul nafsiyah, sifatul salbiyah, sifatul ma'ani, sama sifatul ma'nawiyah. Sifatul ma'nawiyah. Sifatul ma'nawiyah ini Al-Imam Al-Asy'ari tak suka dengan sifatul ma'nawiyah. Bukan tak suka, tak apa, maknanya la yara wujuda. Maknanya sifat itu yang tidak ada khilaf hanya 12. Hanya 12. Wujud itu ada khilaf. Wujud itu ada khilaf. Apakah dia sifat atau bukan sifat? Bukan maknanya yungkir wujud Allah, bukan itu. Akan tetapi apakah meyakini bahwasanya wujud itu sifatun mustaqillatun. Karena itu yang namanya sifat itu al-mu'tamad alaihi hanya 12. Dan sudah saya katakan idkhalus salbiyah, masuknya salbiyah dan masuknya sifatul nafsiyah dan sifatul ma'nawiyah itu dengan makna umum yang sifat. Maknanya apa? Mayun sabu ila dzat. Itu makna la'amlis sifat, bukan makna al-akhas sifat, bukan makna yang khusus untuk sifat, yaitu wujudiyah, amrun wujudi qaimun bidzat. Itu makna akhas, dan itu hanya boleh untuk sifatul ma'ani saja. Yang lainnya tak boleh, karena yang lainnya itu hanya boleh kita katakan sifat dengan makna yang lebih umum, makna sifat, yaitu mayun sabu ila dzat. Oke, mayun sabu ila dzat. Dan perbedaan antara sifatul ma'ani dan sifatul asalbiyah yang sebelumnya adalah sifatul salbiyah itu amrun adami. Amrun adami, bukan adami mahat, akan tetapi mafhumnya adami. Mafhumnya adami. Dan dia itu tujuan utama daripada sifatul salbiyah itu adalah tanfi kekurangan, menafikan kekurangan dari zat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sifatul ma'ani, yang mana sifatul ma'ani itu tugasnya hanya apa? Itsbatul sifat. Maknanya sifatul ma'ani itu hanya menitsbatkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara otomatis kalau kita menisbatkan kesempurnaan akan menafikan kekurangan, tapi tugas utama daripada sifatul ma'ani adalah itsbatul kamalat, dan tugas utama daripada sifatul salbiyah adalah nafyun naqais. Sufadihi fi ghayatil ahamiyah. Dengan ini Anda bisa tahu apa perbedaan secara jauhari antara sifatul ma'ani dan sifatul salbiyah. Wa haqiqatu sifatil ma'ani hiya sifat al-wujudiyah. Dan hakikat daripada sifatul ma'ani dia adalah sifat wujudiyah. Maknanya dia itu memang ada amrun wujudi qaimun bidzat. Dia bukan sebuah amrun adami, bukan sebuah amrun adami. Dan harus Anda ketahui bahwasanya yang namanya sifatul ma'ani ini dia ini qadimah. Wajibah qadimah. Wajibah qadimah. Ada yang mentafsirkan bahwasanya sifatul ma'ani ini dia bukan wajibah qadimah, tetapi dia mungkinah. Wa alaihi Sa'ad wal Baidawi wa Fakhruddin Ar-Razi. Macam mana? Hah? Macam mana dia?
Ini masail yang hanya dipelajari di dalam Syarhun Nasafiyah, dan dengan pendapat inilah saat itu dikafirkan. Saat dikafirkan. So, khilafan li saat tab'an lil fakhr wa tabi'ahul Baydawi wa jama'atun wa syanna'a alaihi Tilimsani wa syanna'a alaihi Tilimsani. So, wa tabi'ahu fit tashni as-Sanusi wa katsirun minhum as-Sawi. Wal haq annal mas'alata la tastahiqu kulla hadhihi syiddah, kan saya. La tastahiqu kulla hadhihi syiddah. Li'anna murada haula'i laisa imkana sifat wal mustalzim hudutsaha bal imkanuha bi makna tawaqqufiha 'ala dzati fil qiyam. Bukankah yang namanya sifat itu dia memerlukan dan dia memerlukan? Betul apa tidak? Sifat memerlukan dat untuk qiyam. Kita mempunyai mafhum seperti itu, akan tetapi di dalam reality sifatnya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikatakan dia itu mungkinah. Ibaratnya tak betul dikatakan sifat Allah itu qaimatun bidzat. Pas sekarang saya ingin mengatakan dia itu mungkinah. Apakah saya kafir? Seperti itu. Karena itu Syekh Said cakap masyanna alaihi Tilimsani wasanusi wasawi la tastahiqu hadat tasni. Karena yang mengatakan mungkinah bukan kroco-kroco, tahu kroco-kroco, orang-orang kecil-kecil remeh-remeh, bukan remeh-remeh. Tetapi yang mengatakan sifatul ma'ani ini mungkinah Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi. Anda kalau tengok Fakhruddin Ar-Razi maknanya ini bukan orang biasa. Fakhruddin Ar-Razi, ketika Anda tengok Fakhruddin Ar-Razi maknanya bukan beliau saja, kan, tapi Fakhruddin wa madrasatuh dan murid-muridnya semua. Amsal Katibi, pengarang Risalah Syamsiyah, Qutbuddin Ar-Razi, itu semua adalah murid-murid Fakhruddin Ar-Razi semua. Wal Baydawi, siapa tak kenal Qadhi Al-Baydawi? Yani ma'qul haula la yafhamuna hadza kullu wa Sa'ad Tiftazani. Sa'duddin Tiftazani. Tidak dikira Sa'ad makna Sa'duddin Tiftazani. Apa makna imkanu sifat menurut tiga orang ini wa jama'atun? Maknanya sifat Allah ma'ani itu tidak layakumu bidatiha. Ayahtaju ila dzat qat'an, yani hadza huwa mafhumun asasin li sifat. Akan tetapi kata-kata yahtaj ini tidak pantas untuk Allah. Itu saja sebenarnya. Wa hadzal makna sahihun li annaha la yumkinu an tujada wahdaha limtina'i qiyam sifati bila dzatin taqumu biha. Waqad aktsaral mutaakhirun minal mutakallimin minat tashni' alal Imam Razi wa man qala bi qawli fi hadhihi masalah. Wa hammalu kalamahu ma la yahtamiluhu. Wa hammalu kalamahu ma la yahtamiluhu. Yani ada prediksi-prediksi yang tidak bisa tapi terpaksa dimasukkan ke kalamnya Imam Razi. Wa hadza ma'at taslim bi anna qawla Razi la yaliku faqat ma'afar di sehati maknahu bihadal maqam wali yulahidul qari anna jumhurul mutakallimin masyau alal qaul bi anna kullu mungkinin hadis bi anna kullu mungkinin hadis wa khalafahum Razi. Bagaimana itu? Yani indah Razi ada beberapa mungkin qadim. Macam mana? Qadim saya Imam Razi. Kalau ada bahas, ada risalah PhD ikhtiyaratir Razi fi ilmil kalam lakana ajiban. Fa'lan ada Imam Razi ini merubah di dalam usul yang paling penting di dalam semua ilmu. Bayangkan mantik pun ada. Merubah di dalam tasawur. Bukankah mantik itu tasawur wa tasdik? Imam Razi merubah di dalam tasawur. Bayangkan. Maknanya Imam Razi punya iskal di setengah mantik. Bukan juz'iyah muayyanah, fi usulil mantik, fi usul ilmil mantik. Macam mana? Boleh kalau ada satu orang yuhaqqiq kalam Imam Razi dalam beberapa masalah ilmul kalam, wallahi lakana ajiban. Karena Imam Razi sendiri punya hatta di dalam beberapa teori mutakalimin, ini asasi kullu mungkinin hadis itu diantara kaidah asal ilmu kalam. Imam Razi yusyakik fihi. Sampai Syekh Said bilang syekhu syakkakin. Syekhu syakkakin. Bukan syakkakin apa, akan tetapi
memang benar-benar yastaskil fi mahalil iskal. Ini fihi iskal. Fihi iskal. Karena itu kan ketika ada Imam Razi, hatta falasifah pun tak boleh apa? Tak boleh buat apa-apa. Kitabnya Imam Razi di dalam falsafah menjadi marajiul falsafah. Bukan Nihayatul ada kitabnya Imam Razi di dalam filsafat. Mana Imam Razi kalau anta nak faham falsafah ala qanunil Islam. Ini falsafah yang benar. Bukan falsafah yang Anda pahami ala qanunil Aristo, ala qanunil Islam. So ini kan di antara usul ilmil kalam kullu mungkinin hadis itu min usuli ilmil kalam. Imam Razi tak walaysa kullu mungkinin hadis. Dulu ada di filsafat itu min usulil falsafah. Allahu Jawad. Allahu Jawad. Makna Jawad ini Allah ini terus memberi. Kalau Anda tak dapat, maknanya Anda yang tak siap untuk menerima pemberian Allah. Tapi Allah terus memberi. Itu adalah aslun min usulil falsafah. Allahu Jawad mabni ala aqlil fa'al wal ilah wal ma'lul. Kata orang apa? Itu tak ada hubungannya dengan la filsafah wala ilmu kalam. Itu hanya kalau Anda nak buat lagu itu cocok katanya. Sesuai. Tapi kalau untuk ilmu tak ada. Apa dalil Allah innallaha jawad? Apa makna innallaha jawad? Kenapa macam innallaha jawad? Dan tidak bisa untuk membuktikan itu. Yakni aslun azimun min usulil falsafah. Imam Razi apa? Batal. Bayangkan. Wa khalafahumur Razi wa ba'du man tabi'ahu faqalu bi imkan kidamal mungkin alama yufhamu min dhahiri kalamis Sa'ad. Yakni Syekh Sa'id mengatakan yufham min dhahiri kalamis Sa'ad, bahwasanya saat memahami daripada Imam Razi mengatakan ada beberapa mungkin ini yang qadim. Ala annal mungkin mahallu kalamir Razi laisa mutlaqan bal muradu bihi ba'du anwa'il mungkinat. Ba'du anwa'il mungkinat la mutlaqan kama yatabadaru ila fahmi katsirin minal mutakallimin. So, bukan semua mungkin, akan tetapi ba'du anwa'il mungkinat. Wallah mungkin ba'du anwa'il mungkinat tadi itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Alama yufhamu min kalamir Razi wa hadza fi'lan. Kalau kita masa sifat Allah itu mungkin, akan tetapi wa hadza maqalahu akabiru ba'du akabirul mutakallimin. Wa in kana la yalik. Akan tetapi kalau kita tengok benar-benar mafhumus sifat, nak apa? Bukankah sifat itu la budda min qiyamiha fi dzat? Maknanya as-sifatu muhtajatun ila dzat. Wal ihtiyaj dalilul imkan. Tertawa kan Anda? Macam mana? Karena itu kan dikatakan kita adaban ma Allah, tidak cakap as-sifatu muhtajatun ila dzat, tapi kita mengatakan sifat ini qaimatun bidzat. Qaimatun bidzat. Tsumma lam annahu ma'a dzalika la yalzamul Imam Ar-Razi qiyamu sifati haqiqatin billah li anna sifat indahu nisabun wa hiya adamin. Dan ini adalah pendapat lain daripada Imam Razi. Sifat ini nisab. Sifat ini apa? Nisab. Dia tak macam qaul Mu'tazilah yang yanfil ma'ani. Mu'tazilah yang fil ma'ani wa yuthbitul ma'nawiyah ala annaha sifatun. Imam Razi mengatakan hadidah zat ini idza ta'alluq bil masmu'at syarat zat sami'an. Ta'alluq. So, jadi tak ada indal Imam Razi nisbah aja sifatul ma'ani tak ada. Kayak itu kan dibilang li anna sifat indahu nisabun wa hiya adamiyah. Wa hiya adamiyah. Semuanya tak ada sifat. Tak ada sifat. Karena wujudu sifat yanfil wahdaniyah. Yanfil ya itu dia yanfil wahdaniyah. Macam mana? Oh, anna sifata laisa huwa ainud dzat wala huwa ghairu dzat. Min aina ta'ti bihadza aslan? Min aina ta'ti bihadza huwa aslan? So, min aina ta'ti bihadza? Alaisa, bukankah sifatul ilm itu sifatun wujudiyah? Maknanya ada sesuatu selain Allah, qadimah,
Walaupun fil waqi' anallaha ma'as sifat, akan tetapi ada sesuatu selain Allah bagaimana? Kayak itu Imam Razi taros bihada ya. Kenapa? Itsbatan lil wahdaniyah. Bukan karena apa? Dan boleh diadu gitu loh. Boleh dicabar mana yang lebih benar, mazhabnya Imam Razi atau mazhabnya sebelum Imam Razi. Dahsyat kan? Walakin tapi al-muqarrar huwa madhabul mutaakhirin asy'ariyah ala anna sifat laisa huwa ghairu dzat wala huwa ainu dzat. Maknanya sifat itu bukan ainu dzat fil mafhum wa laisa ghairu dzat fil waqi'. Hada huwa al-muqarrar fi madhabil asy'ariyah wa inna ma hada ikhtiyarat Imam Razi wa mafhumat munfaridah mutafarridah an madhabil asy'ari. Dan di dalam madhab asy'ari itu tuh biasa saja, karena akidah ini bukan akidahnya asy'ari, ini adalah akidah ahlil haq. Semua boleh revisi selama itu benar, silahkan. Cuma ketika revisi Anda benar atau saya diterima Anda, itu bukan hak Anda, karena setelah Anda juga berhak untuk tengok benarnya kalam Anda. Kalau memang kalam Anda itu benar, mereka akan iktaman. Kalau tak, mereka akan buang. Ada beberapa pendapatnya Imam Razi yang bagus diambil, beberapa yang tak. Mereka tak ambil. Seperti sifat hadithah ini, laisa kullu mungkinin hadith. Itu diantara ikhtiyarat wa tafarrudat lil Imam Razi, yang mana para ulama Asy'ariyah tidak semuanya suka dengan ini. Dan di sini menunjukkan bagaimana insafnya ahli sunnah, yang mana ketika mereka mengkritik hatta di dalam asal masalah yang paling besar di dalam madzhabul Asy'ari, mereka tak cakap apa ya ini mengkritik Asy'ari, sudah ada aja lebih berbeda Asy'ari, kata macam itu kan. Tapi hal indakan dalil seperti itu. Berbeda dengan madzhab Syiah atau madzhab Wahabi. Begitu kita mengkritik Ibn Taimiyah, hal tu'arid Syekhul Islam seperti langsung dari awal kita dipotong. Kenapa? Ya memang seperti itu, karena mazhabnya mazhabun rodi, mazhab yang sangat lemah dan hanya mabni ala taslimat saja. Mabni ala taslim. Ini Ibn Taimiyah benar, yang lainnya salah suf. Tidak ada Asy'ari, mazhab Asy'ari macam itu tak ada. Karena semuanya mabni alal ilm, wa semuanya mabni ala nadhuril uqul. Ala nadhuril uqul. Karena itu fi ghayatil insaf. Fi ghayatil insaf sama. Ini ada akal, ini ada masalah hakiku. Dan kita tengok bagaimana dalil Anda untuk memahami masalah ini. Bukan maknanya masalah ini Imam Razi yang mengatakan maknanya benar, atau yang mengatakan Imam Asy'ari yang mengatakan masalah ini benar. Mazhab Asy'ari bukan seperti itu. Apalagi mazhabnya Syiah, Imam Ma'sum, Tuhan. Hal tu'aridul ilah entah. Dari awal seperti itu. Akhirnya kita ada semacam, sudah dari awal memang sudah tidak boleh berpikir takdis. Yang satunya takdisul Ibn Taimiyah, satunya takdisul Imamil Ma'sum al-Maz'um, bukan al-Hakiki. Kalau memang ada al-Ma'sum nuqaddisu, tapi maksumnya anta tas'umu annahu ma'sum. Tas'umu. Aywa. Hiya as-sifatul wujudiyah. Hakikatu sifatul ma'ani, dia adalah sifat al-wujudiyah, sifat yang wujudi. Fahiya kullu sifatin mawjudatin. Kullu sifatin mawjudatin fi nafsiha. Dia adalah setiap sifat yang ada fi nafsiha. Maknanya fi nafsil amr, dia itu amrun wujudi. Berbeda dengan sifatul wujudiyah, bukan sifatul nafsiyah dan sifatul salbiyah. Fi nafsiha amrun adami. Karena wujud alal mu'tamatin dan Asy'ariyah amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Berbeda dengan sifatul ma'ani, dia itu amrun wujudi. Qa'imatun. Dia itu qa'imah. Bimawjudin aujabat lahu hukman. Yang mana dengan adanya sifat ma'ani itu yang ada di dalam zat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan zat Allah itu mempunyai hukum yang baru, mempunyai hukum yang baru. Bukan maknanya sifat ini berguna untuk Allah, bukan itu. Akan tetapi dengan kita memahami
adanya sifat tersebut, sifatul ma'ani dalam zat Allah, maka kita akan memahami hukum-hukum yang baru terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya sifat itu tohdid seperti apa yang dia akan di istidrak dari Syekh Said sekejap lagi. Maknanya dengan adanya sifat, adanya mix antara sifat dan zat, otak kita bisa memahami hukum-hukum yang baru. Ketika ada sifat yang mujarrad, kemudian Anda tambahkan dia itu ilm, ada sebuah hukum baru bahwanya sifat ini alimun. Sifat ini alimun. Apa hukumnya alim itu? Inkishaf. Apa? Inkishaf. Ada apa? Macam bunyi alarm kereta apa ya? Tapi itu kan ingat tak? Sila. Bimawjudin aujabat lahu hukman wala tadunnu anna qawlana anna laha wujudan fi nafsiha yastalzimu jawaza qiyamiha bi nafsiha. Dan jangan Anda kira bahwasanya perkataan kami bahwasanya sifat nafsiyah itu mempunyai wujud yang independen, maknanya dia itu boleh untuk berdiri sendiri, boleh ada secara independen. Bukan itu. Maknanya dia mempunyai wujud yang independen, tapi dia untuk menunjukkan realitinya di dalam dunia nyata, menunjukkan eksistensinya di dalam dunia nyata, dia memerlukan zat. Dia memerlukan zat karena sifat tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Bal hiya la taqumu illa bidzat. Kama huwa mafhumus sifat, kama huwa mafhumus sifat. Wal murad bil ijab at-talazum. Suf tengok. Wal murad bil ijab at-talazum. Suf tengok kata-katanya qaimatun bi maujudin aujabat. Aujabat lahu hukman. Aujabat kan maknanya aujabat ini boleh jadi dimaknakan dia itu mujid wa mu'athir. Bukan itu maknanya, maknanya yulazim. Sof tengok. Aila yajuzu an yutawaham anal murad bil ijab huna at-ta'thir. Bukan makna ta'thir, maknanya bukan sifatul ma'ani itu yang menjadikan Allah itu mempunyai sifat-sifat itu. Sof tengok ya. Ketika ada kudrah, ada zat, kemudian ada kudrah. Bukan maknanya kudrah ini yang menciptakan sifat-sifat yang lain, atau menjadikan zat ini menjadi qadir. Ya, ini dulu zat ini tak qadir, kemudian ada kudrah jadilah. Bukan makna itu. Maknanya yulazim. Yulazim ini ada semacam muqaranah. Ada semacam muqaranah. Kalau memang ada yang berbeza, ada semacam ta'thir, itu hanya ada di otak kita saja. Fi martabati ta'aqqul. Fi martabati ta'aqqul. La fi martabati nafsil amr. La fi martabati nafsil amr. Sof tengok. Balil maksud anna sifat wa dzat mutalazimatun. La dzatu mu'athiratun fi sifat wala akas. Kenapa? Karena at-ta'thir dalilun nakas. Karena ta'thir itu adalah dalil dan petunjuk yang mu'athar ini kurang. Yang mu'athar ini kita mengetahui Allah itu tidak boleh ada sedikit pun kekurangan di dzatnya. Allah itu memiliki segala kesempurnaan dan tidak mempunyai segala kelemahan. Berbeza dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, yang mananya ada iradatun hadisah di dalam zat Allah Subhanahu wa taala, dan ada sifatul khalq yang hadis di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Sof tengok. Wa qaulul mujassimah alladzina ajazu qiyamal hawadis bidzatil ilahiyah wa qaulun batilun wa mimman qala bi Ibnu Taimiyah wa ashabuhu wa huwa khilafu ma yaqulu bi ahli sunnah. Bal Ibnu Taimiyah yaqul la dalila anna istiqmalat dzat bi hadzal wajh batilun. Macam mana? Tidak ada dalil bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala itu meminta atau membuat kesempurnaan istiqmal tolabul kamal, ketika Allah menciptakan hal-hal dengan cara menciptakan itu Allah menjadi lebih sempurna. La dalila.
ala anna mislu hadzal istiqmal batilun. Bal ini adalah ainul kamalat. Bal ini adalah ainul kamalat, dan itulah tafsir kullu yawmin huwa fi syan, ay maknahu kullu yawmin huwa khalaqa syai'an liyastakmila dzatahu. Liyastakmila dzatahu. Bal Ibnu Taimiyah yaqul la dalila ala istiqmalid dzat bi hadzal wajh batilun bal huwal wajib bidzat wa hadza huwa sya'nuhu fi taswiril haqq batilan wa taswiril batil haqqan. Dan ini adalah kebiasaan Ibnu Taimiyah itu ketika mensawir hak batil wal batil, hak ketika mendeskripsikan sesuatu yang benar itu salah, salah itu benar. So faqad bayyana dzalika bi tafsilin fi kitabina apa? Al-Kasifus Sabir. Kaunuhu qadiran wal iradah yulazimuha kaunuhu muridan. Inilah yang namanya ahkam. Maknanya setiap sifatul ma'ani itu akan membuat hukum baru dari Allah Subhanahu wa taala, yulazimuha, hukum baru daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifatul maknawiyah itu tadi. Kalau kita nak terjemah, ya, fahiya kullu sifatin mawjudatin fi nafsiha qa'imatun bi mawjudin aujabat lahu hukman ay tulazim fi zatihi sifatul ma'nawiyah. Tulazim fi zati sifatul ma'nawiyah. Maknanya antara sifatul ma'nawiyah itu ada semacam mulazamah, ada semacam mulazamah. Karena menurut Asy'ari tidak ada sifatul mustaqillah namanya qadir, tak ada. Akan tetapi qiyamul qudrah bidzat itu namanya qadir. Itu namanya qadir. Wa sifatul ma'ani sab'atun, dan sifat ma'ani itu ada 7. Hiyal qudrah wal iradah wal ilm wal hayah was sama' wal basar wal kalam. Begitu pula kenapa hanya 7? Karena ad-dalil dulu ala sab'ah. Kenapa hanya 7? Kenapa sifatul ma'ani itu hanya 7? Karena hanya ada dalil yang menunjukkan 7, bukan maknanya hanya 7. Sof tengok. Hadza huwa sya'nul dalil. Yang namanya dalil itu ittiradunal intikas. Makna ittiradunal intikas, ketika ada dalil ada madlul. Belum tentu ketika tidak ada dalil aywa, itu adalah sifatun min sifatin dalil al-ittiradunal intikas. Karena itu bukan maknanya ketidakadanya dalil untuk selain 7. Selain 7 itu tidak ada. Akan tetapi Allah hanya mewajibkan kita untuk mengetahui 7 itu saja. Selain 7 Allah tak mewajibkan kita. Rahmatan wa fadlan minallahi subhanahu wa ta'ala. Dan memang ada 7 ini mahalul ittifaq. Ada di atas 7 ini beberapa masalah ulama Maturidiyah menambahkan beberapa sifat. Di antara sifat itu adalah sifatul idrok. Sifatul idrok. Apakah sifatul idrok itu ada? Sifatul mustaqillah, ada lagi, ditambah lagi sifatul takwin. Indal apa? Maturidiyah. Dan Asy'ariyah mengatakan tak payah menambahkan 2 sifat itu, karena 2 sifat itu boleh include ke sifat-sifat yang lain. Contohnya sifatul idrok itu Maturidiyah mengatakan dia masuk ke sifatul ilm. Karena ada lagi sifatul takwin, dia masuk ke sifatul qudrah, Maknanya mereka percaya yang namanya sifatul qudrah. Akan tetapi apakah ta'alluqul qudrah al-haditsah itu memerlukan nama yang lain? Maturidiyah cakap kita perlu nama yang lain, namanya sifatul takwin. Asy'ariyah buat apa sifat yang lain? Bukankah cukup ta'alluq saja? Ada yang cakap tak cukup, ada yang cakap cukup. Apakah khilaf seperti ini? Khilaf fi usuluddin? Bukan, itu bukan khilaf usuluddin, itu hanya khilaf apakah boleh dinamai sebagai nama yang independen atau tak. Karena itu Syekh Said mengatakan khilaf di dalam masalah ini khilafun lafzi. Karena semua daripada Asy'ari dan Maturidi mengatakan memang ada sifatul takwin ini ada, kan, tapi apakah perlu nama lain? Maknanya itu ada, tapi apakah perlu sifat lain? Asy'ari cakap tak perlu, Maturidi cakap perlu. Paslah aktsar wala
wal aqal. Karena itu al-muttafaq alaihi di dalam sifatul ma'ani ini hanya 7. Adapun penambahan-penambahan ini boleh kita kembalikan ke selain 7. Yang mana 7 ini adalah induk daripada sifat. Yang mana daripada selain sifat 7 ini boleh dikembalikan kepada sifat tersebut. Beberapa ulama seperti Imam As-Sanusi di beberapa kitabnya mengatakan bahwasanya sifat itu ada sifatul jalal wa sifatul jamal. Sifatul jalal, sifatul jamal. Semuanya boleh kembali ke sifat 7 ini. Akan tetapi ada yang menamakan sifat nama-nama yang lain, tapi maknanya sama saja. Maknanya sama saja. Kalau Anda memahami 7 sifat yang akan dijelaskan oleh Syekh Sa'id di dalam kitab ini, maka kitab apapun yang Anda baca tidak akan berbeza kecuali dengan hanya beberapa tafsilat yang ada di dalam kitab tersebut. Coba tengok. Bayanul khilaf fi sifatil idrak. Ikhtalafu halil maula sifatun zaida ala sab'il masani ala sab'il maani tusammal idrak yutraku bihal malmusat wal madzuqat wal mashmumat li annaha kamalun. Karena yang namanya ilm itu hanya untuk makna. Hanya untuk apa? Makna. Apakah sesuatu yang bukan makna? Yaitu macam apa? Madzuqat, mashmumat, wa malmusat yang dia itu bukan makna, kan tapi is macam ini. Apakah ilmu boleh untuk yudrik hada? Kenapa sebenarnya ini dipermasalahkan? Karena yang namanya masmumat Mashmumat ini ketika Anda yudrik sesuatu daripada benda itu akan terpisah sedikit dan ada di dalam hidung Anda. Tengok. Ya, mubasyir berbeza dengan melihat. Ketika saya melihat Anda, bukan maknanya bagian dari Anda ada di mata saya, akan tetapi yang ada di mata saya hanya cahaya. Ada cahaya memantul ke mata saya. Berbeza dengan mashmumat. Mashmumat itu adalah infisolu juzai'at. Bagian-bagian dari benda itu akan terpisah dan akan ada di hidung kita, dan akhirnya hidung kita mempunyai sebuah reaksi. Dan reaksi itulah yang namanya bau. Begitu pula makanan, rasa, itu adalah reaksi daripada lidah. Dan tidak akan bisa bereaksi itu kecuali ada sesuatu yang wujudi yang ada di lidah. Loh, ketika sesuatu yang wujudi itu ada di lidah, sesuatu yang wujudi ada di lidah, ada di hidung, dan Allah boleh untuk melakukan hal itu, maknanya akan ada sesuatu yang hadir di zat Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Apakah Allah mempunyai sifatul idrak seperti itu? Ma'al ittifaq. Idraknya Allah tak macam idraknya makhluk. Hawadith. Macam itu. Bukan maknanya anallaha yudrik, maknanya Allah mempunyai infialat, refleks, reaksi terhadap benda-benda sama seperti makhluk. Akan tetapi idrak ini adalah sebuah nama lain daripada pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang bukan makna. Yang mana menurut Maturidiyah makna itu hanya, ilm itu hanya untuk makna. Apakah ilm itu boleh include selain makna? Wah deh, itu saja sebenarnya. Wa kullu kamalin yajibu an yuthbata lahu aw la li'annahu lam yarid itlaqahu 'ala Allah ta'ala, lam yarid itlaqahu 'ala Allah wa sifatul ilm muniyatun an. Bas aktar wala aqal. Hadza huwa pendapatnya Asy'ari, bahwasanya tidak ada yang mengatakan Allahu mudrik, cuma ada di dalam Al-Qur'an la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Bas hanya ada fi'il. Hanya ada apa? Fi'il. Karena itu adalah fi'il amr, fi'il mudhari', yang mana fi'il itu dia qad yakunu istiqaquhu li sifah, qad yakunu laisa bis sifah, bas aktar wala aqal. Apakah kaunuhu yudrik, kaunuhu mutasif bi sifatil idrak, au annahu yaf'alul idrak? Tengok. Wakila bit tawaqquf wa huwa al-asah. Kata Syekh Sa'id, apakah anallahu yattasif bil idrak? Kalau ada idrak maknanya sifatul ma'ani bukan 7 akan tetapi 8. Li'annahu wa in lam yarid itlaquhu lakinnahu kamalun fala nuthbituhu wala nafihi. Karena walaupun tidak ada
dalil yang mengatakan idrok kan, tapi makna itu sendiri itu adalah makna kamal. Selama dia itu kamal, dan ada pendapat kullu kamalin mutlak yajibu ittisafuhu ilallahi ta'ala wa dalilul aqli alaihi dhaifun, katanya Syekh Said. Dalil akli alaihi dhaifun. Apa itu dalil akli? Dalil aklinya adalah kullu kamalin sabata li makhluk sabata lil khaliq. Sekarang kalau ada orang itu tak bisa merasakan manis, ada penyakit macam itu, tak bisa merasakan manis atau tidak bisa merasakan rasa apapun, mana yang lebih sempurna? Manusia yang bisa merasakan apapun atau manusia yang tidak merasakan apapun? Makan nasi kandar, nasi lemak, semua rasanya sama. Satunya lidahnya ini bisa merasakan apapun, mana yang lebih sempurna? Yang boleh rasa. Maknanya idrok adalah sifatul kamal, dan selama dia itu sifatul kamal untuk makhluk, maka dia adalah sifatul kamal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal hadza dalilun akliyun sahih. Dhaif. Kenapa dhaif? Yes. Ghaib ada syahid. Qiyasul ghaib ala ghairuhu. Dia bukan qiyasul ghaib ala syahid. Ini kamal. Adakah ini pun dalil untuk sama bahasa kalam asumsi? Karena itu, apakah ada dalilun? Kenapa Syekh Said cakap ini dalilun dhaif? Ini dalilun akli, karena ini adalah kamal. Tapi ini adalah kamalun lil makhluk. Kalau makhluk saja punya kamal ini, apalagi khaliq. Tengok. Mana yang lebih kuat? Khaliq apa makhluk? Khaliq. Kalau makhluk saja punya kamal ini, punya kesempurnaan idrok, masa khaliq tak sempurna. Wadah. Tapi Syekh Said cakap ini dhaif. Kenapa dhaif? Fakir. Karena kamal yang ada di Allah itu kamalun mutlak. Berbeza dengan kita itu adalah kamalun bukan muqayyad, nisbi. Maknanya kita ini binisbah dengan orang yang bisa merasakan. Tapi apakah bisa merasakan itu kamal? Belum tentu, Sof. Kamalun nisbi. Belum tentu. Ada beberapa hal yang kamal lil makhluk balwa nakas. Nakas. Rindu. Orang bisa merindu. Itu sempurna. Ada 2 orang. Hatinya macam batu, Fatih. Tak rindu apapun. Satunya, Masya Allah, dikit-dikit rindu, dikit-dikit rindu. Mana yang lebih sempurna? Yang bisa merindu atau tak bisa merindu? Tengok perspektif dulu. Tengok perspektif dulu. Tengok perspektif dulu. Maknanya rindu itu dia bukan kamal. Karena Anda rindu, karena Anda tidak bisa bertemu kekasih Anda. Baru Anda merindu. Karena itu rindu itu walaupun sempurna, dia itu naqs. Karena itu Allah tidak disifati dengan rindu. Walaupun dia kesempurnaan di makhluk. Kesempurnaan di makhluk. Karena kesempurnaan yang ada di makhluk itu boleh jadi bukan sempurna, akan tetapi daf'ul alam. Daf'ul alam. Menikah dan tak menikah, mana lebih sempurna? Orang yang menikah, orang yang tak menikah? Orang yang menikah, cepat-cepat menikah. Hah? Nah, kalau itu tak tahu itu. Dalam bab menikah itu 1 tambah 1 belum tentu 2. 1 tambah 1 belum tentu 2. Mungkin saja kosong. Apalagi 2 ditambah 2. Belum tentu 4. Mungkin kosong itu. Ketika menikah itu adalah sebuah kesempurnaan bagi makhluk, apakah dia kesempurnaan untuk Allah? Ada wa. Kata saya cakap hadza dalilun aqliyun dhaif. Dan wa subhanallah, Imam Ghazali di Iqtisad untuk mengisbatkan as-sama' wal basar guna dalil ini. Karena itu as-sama' wal basar Syekh Said cakap ini bukan sifatun hakiki. Sifatani raji'atani ilal ilm. Sof tengok.
Karena ada iskalun qawiyun jiddan di dalam as-sama' wal basar yang sampai Imam Razi qul ajhadani halu hadzal iskal. Yakni Imam Razi sampai mengatakan iskal sama' wal basar itu untuk mengisbatkan dia itu adalah sifatan, dua sifat yang independen, membuat Imam Razi sangat penat. Bukan yang penat bukan saya, tapi Imam Razi. Karena itu dengan mengembalikan sifatus sama' wal basar itu ila ilm, maknanya innallaha basirun ay alimun bil mubsarat, innallaha sami'un ay alimun bil masmu'at, dengan mengembalikan as-sama' wal basar kepada sifatul ilm wa huwa ahadu qaulai al-asy'ari, ahadu qaulai al-asy'ari intafa jami'ul iskalat. Dan itulah yang malah ilahi Syekh Said fi jami'i durusihi. Begitu pula ad-dalil yang mabni alaihi as-sama' wal basar dalilun akliyun dhaif. Terus kenapa as-sama' wal basar itu sifatani mustaqillatan? Likathrati adillatin naqliyah adalah alaihi la akbar wal aqal. Karena terlalu banyak innallaha sami'un basir, innallaha sami'un basir, terus banyak semacam itu. Aywa. Para Asy'ari mengatakan, kenapa banyak seperti ini? Tak macam sifat-sifat yang lain. Ya dulu ala annahu sifatani mustaqillatan. Hal hadza min zaidatin ala sifatin. Hadza huwa mahalul khilaf. Menurut jumhurul Asy'ari ala annahu zaidatan, ala annahuma zaidatan. Sifatus sama' wal basar lebih daripada sifatul ilm. Maknanya sifatus sama' wal basar itu independen. Dia bukan sifatul ilm. Tapi ada ahadu qaulal Asy'ari mengatakan as-sama' wal basar roji'ani ila sifatil ilm. Maknanya dia adalah ta'alluqun min ta'alluqatil ilm. Dia bukan sifat independen. Wa hadza alladhi yang Syekh Said mala ilaihi fi jami'i durusi. Hasab ma arahu, yani hasab masami itu Syekh Said di setiap masalah ketika membahas pasal ini, Syekh Said apa? Raji' ila hadzal qaul. Raji' ila hadzal qaul. Fa innahu la yalzamu min kauniha kamalan fi haqqil hadis kaunuha kamalan fi haqqil qadim bitasarruf wa'lam anna sadatal maturidiyah wal ahnaf ma'a qaulihim annallaha yudrikul mahsusat wa ghairaha kama madha illa annahum yanfuna an yakuna itraqahu laha bi mumasakam idda'a ba'dul mujassimah alaihi. Yang nama mujassimah ini mengatakan bahwasanya Allah ini boleh menyentuh apapun. Boleh menyentuh apapun. Fal idrak min babi sifatil ilm wallahu ta'ala la yahtaju likay ya'lam ila mumasatil ma'lum fatahabba. Karena itu kan al-ilm ini makna, dia bukan dat, dia bukan dat. Karena itu ba'duhum yuqal anahu idrak, ba'duhum la idrak, itu adalah ta'alluq min ta'alluqatil ilm. Faqat la aktar wala aqal. Oke, ada yang nak tanya pasal ini? Macam mana Ustaz Yusuf? Nak tanya pasal yang tadi bab sama' dan basar, yang satu kaul kata mustaqilan, satu lagi kata raji' ila ilm. Itu dulu Asy'ari. Dua-duanya Asy'ari. Cuma Syekh Said kena juga Syekh Said tak ada. Syekh Said hana yamil ila irja'uhuma ila ilm faqat. La irja'ihima ila ilm. Karena dengan irja'ihima ila ilm katsir minal iskalat intafa. Insyaallah kalau sudah kita masuk ke sama' wal basar, natakallam syai'an min hadzal iskal. Min hadzal iskal yang mana Syekh Said punya risalah. Hasab ma a'lam, yakni Syekh Said punya risalah di dalam fi tadlil ala anna sifatul basar wa sama roji'ani ilal ilm. Dan dengan itu semua iskalat tentang sifatul basar wal ilm hilang. Tapi ketika kita cakap basarul ilm ini sifatani mustaqillatan, Ada banyak. apa? Ada banyak iskal. Ada banyak iskal. Ada banyak iskal. Masbuk hadza risal. Oh, Belum lagi.
Karena saya cakap ini di antara tempat-tempat yang masih bisa untuk khidmah ilmu kalam di sini. Dan beliau berharap katanya, la'allahu ada orang yang yafham ilmu kalam dan tengok ulang masalah ini. Karena masalah ini yahtaju ila tahqiq. So fi ghayatil insaf. Fi ghayatil satukan maknanya. Oh, Inilah yang benar. inilah yang anak arju. Coba Anda buat risalah macam itu, lada ayat al-ijtihadal mutlak. Lada ayat al-ijtihadal mutlak. Allah. Ayo, al-qudrah wal Iradah. iradah, sila baca. Al-qudratu wal iradatu Sudah berapa jam kita baca? Sifatun asadiyatun. 20 menit. Hah? Tak mungkin 20. Sudah berapa menit kita baca? Asal sini dulu. 51. 51. Kita rehat dulu kejap. Baik. 15 menit. Asal sini